Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mindartiniat. Kali ini saya akan bercerita tentang hantu-hantu di Indonesia. Apakah sahabat percaya bahwa hantu-hantu ini benar-benar ada? Ya, saya juga tidak bisa membuktikannya, tetapi saya mendengar dan membaca beberapa buku bahwa hantu-hantu ini memang benar-benar ada. Ya, yang pertama kuntilanak. Kuntilanak ini dipercaya berasal dari seorang perempuan yang mati saat melahirkan. Sosoknya adalah berupa seorang wanita cantik, berambut panjang, berbaju putih, dan sangat suka mengganggu ibu-ibu yang sedang hamil, serta mengganggu bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Nah, kemunculan kuntilanak ini disertai dengan bau-bau yang harum, terutama harumnya bunga kemboja. Kok tiba-tiba harum nih? Aduh, merinding. Tapi berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, apabila seorang ibu hamil atau mempunyai anak bayi, bila ia selalu membawa gunting, paku, atau pisau kecil, maka kuntilanak ini akan takut untuk mendekati. Believe it or not, silahkan komen di bawah. Kedua, pocong. Sebenarnya pocong merupakan sebutan untuk jenazah yang sudah dikafani atau terbungkus kain putih dan sudah diikat. Namun, pada saat jenazah akan dikuburkan, ikatan-ikatan pada pocong harus dilepaskan. Konon, bila jenazah makamkan tanpa dilepaskan ikatan-ikatan pada pocongnya, maka pocong ini akan bangkit menjadi hantu pocong. Saya atau tidak? Silahkan komen di bawah. 3. Genderuwo. Genderuwo merupakan makhluk gaib yang biasanya hidup di pohon-pohon yang rimbun. Dan menurut cerita, pohon favorit genderuwo adalah pohon bambu ya, serta tempat-tempat yang gelap pada hutan, dengan tubuh yang tinggi, besar, hitam, dan dipenuhi oleh bulu. Dan menurut kepercayaan lagi, genderuwo bisa berubah menjadi manusia, serta mempunyai hubungan dengan wanita-wanita cantik yang diinginkannya. Percaya atau tidak? Silahkan komen di bawah. 4. Wewe Gombel. Wewe Gombel merupakan arwah penasaran dari seorang perempuan yang mati bunuh diri karena putus asa diselingkuhi oleh suaminya. Perempuan ini tidak bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Menurut cerita, Wewe Gombel ini sangat suka menculik anak-anak kecil atau anak-anak yang sedang bermasalah dengan kedua orang tuanya. Makanya jangan suka ada masalah sama orang tua, ntar diculik Wewe Gombel loh. 5. Kunyang Kalimantan. Kunyang dipercaya sebagai sosok kepala yang terbang melayang-layang dengan seisi perut yang terburai-burai. Mulai dari usus, hati, jantung yang terlihat melayang-layang beserta kepalanya tanpa dibungkus oleh badannya. Konon, kunyang Kalimantan bukanlah hantu, tetapi seorang perempuan yang menuntut ilmu gaib untuk mencapai umur panjang atau kehidupan abadi. Siang hari ia memakai jubah seperti manusia biasa, tetapi pada malam hari ia bisa melepaskan kepalanya dan terbang mencari mangsa. Biasanya ia akan terbang mencari orang-orang yang baru saja melahirkan. Serem ya. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 6. Tuyul. Nah, kalau yang sekali ini merupakan setan yang banyak digemari ya. Karena konon orang yang memelihara tuyul hidupnya akan kaya raya tanpa bekerja. Tuyul adalah makhluk gaib yang sangat pintar mencuri. Tuyul dipercaya berasal dari janin yang digugurkan atau bayi yang baru dilahirkan kemudian meninggal. Menurut kepercayaan, untuk menangkal tuyul, masyarakat akan menaruhkan kepiting atau kaca pada tempat-tempat penyimpanan uang atau emas atau harta. Tuyul akan sibuk berkaca dan lupa tugasnya untuk mencuri. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 7. Orang Bunian, Sumatera Barat. Orang Bunian merupakan sosok makhluk gaib yang wujudnya seperti manusia. Dan ia tinggal di tempat-tempat yang sepi atau rumah kosong yang sudah lama ditinggal oleh penghuninya. Banyak yang mempercayai bahwa orang Bunian bisa menyesatkan manusia saat berjalan seorang diri. Tempat yang sepi, terutama di malam hari. Sehingga orang ini dinyatakan hilang. Dan seringkali orang berkata bahwa orang hilang tersebut disembunyikan oleh orang Bunian. Mau disembunyikan oleh orang Bunian? Silahkan berjalan sendirian di malam hari di tempat yang sepi. Berani? Oke, percaya atau tidak? Komen di bawah. 8. Leak dan Rangda dari Bali. Dipercaya sebagai penyihir jahat yang suka memakan organ-organ dalam pada tubuh manusia dengan tujuan-tujuan tertentu, mungkin kekayaan atau apa. Karena leak atau rangda ini merupakan ilmu sihir yang jahat yang dimiliki oleh manusia. Siang ia berwujud seperti manusia biasa, tetapi pada malam hari manusia bisa berupa kepala terbang dengan isi perut yang masih utuh untuk mencari mangsa. Ya, hampir menyerupai kunyang ya. Sedangkan rangda adalah sejenis leak
Tapi ia lebih suka memakan anak-anak kecil atau anak-anak bayi. Ya, ini menurut kepercayaan. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 9. Palasi Sumatera Barat. Menurut kepercayaan orang Minangkabau, palasi adalah ilmu gaib. Konon, orang yang mempunyai ilmu palasi percaya bersifat turun-temurun. Apabila seorang ibunya mempunyai ilmu palasi, maka ilmu ini akan menurun kepada anak perempuannya. Pada saat mencari mangsa, maka orang yang mempunyai ilmu palasi akan terlepas antara badan dan kepalanya. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 10. Jenglot. Jenglot merupakan sebuah boneka kecil tetapi hidup dan bernyawa yang sering ditemukan di bawah tanah, di atas atap rumah. Tapi tentunya yang menemukan jenglot ini adalah paranormal ya, bukan manusia biasa. Oh, saya jangan sampai bertemu jenglot, saya takut. Menurut cerita, jenglot ini berupa benda keras seperti mati, tetapi ia akan hidup di saat orang-orang tidak melihatnya. Hanya paranormal dan orang-orang yang dikehendakinya saja yang bisa melihatnya bergerak. Oh, jangan sampai saya yang dikehendakinya. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 11. Korot, Jawa Barat. Korot dipercaya sebagai hantu yang berupa pria tampan atau ganteng, suka mengganggu gadis-gadis, terutama pada sore hari atau maghrib dan malam hari. Terutama lagi di saat gadis-gadis itu sedang duduk sendiri. Menurut cerita, Korot ini merupakan seorang pria tampan yang sangat humoris, sehingga gadis-gadis yang diganggunya akan tertawa, akan bahagia. Tetapi orang lain melihatnya sebagai seorang gadis yang sedang tertawa sendirian. Gadis yang diganggu oleh Korot akan selalu mengigau, tertawa sendirian, dan akhirnya sakit dan meninggal dunia. Jadi hati-hati bila bertemu dengan pria tampan, bisa jadi Korot loh. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 12. Jerangkong, Jawa. Jerangkong dipercaya sebagai hantu yang berupa tulang belulang yang senang sekali berjalan mengelilingi kampung. Jerangkong berjalan akan menimbulkan suara tek tek tek, makanya ia disebut juga sebagai hantu tek-tekan. Jerangkong biasanya mengganggu anak-anak kecil yang tidak tidur di malam hari. Konon dipercaya setiap anak kecil yang melihat jerangkong maka ia akan menangis sepanjang malam dan tidak bisa tidur sampai pagi. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 13. Endas Glundung, Jawa. Dari namanya saja sudah diketahui bahwa hantu ini dipercayai oleh masyarakat Jawa. Hantu ini berupa kepala yang menggelundung. Serem banget. Kedatangan hantu ini seringkali didengar seperti buah kelapa yang jatuh. Buk, dikira buah kelapa, ternyata kepala yang jatuh menggelundung. Endas Glundung dipercaya sebagai arwah dari orang-orang yang mati karena pembantaian atau penyiksaan. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 14. Balung Bili, Aceh. Merupakan hantu penunggu sungai yang berupa pasir mengambang. Hantu ini dipercaya sebagai makhluk gaib yang sering menyembunyikan jasad-jasad yang hanyut di sungai. Kita dengar misalnya seseorang yang hanyut atau hilang di sungai tetapi tidak ditemukan. Menurut kepercayaan, orang yang hanyut tersebut disembunyikan oleh hantu Balung Bili. Saya atau tidak? Komen di bawah. 15. Begu Ganjang, Sumatera Utara. Menurut cerita, Begu Ganjang merupakan hantu yang semakin dilihat tubuhnya akan semakin meninggi, memanjang, dan memanjang. Dan menurut kepercayaan, Begu Ganjang ini dipelihara untuk memperoleh kekayaan. Dan sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan, maka orang yang memiliki Begu Ganjang ini harus menyiapkan tumbal atau membunuh seseorang untuk Begu Ganjangnya. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 16. Keblek, Jawa. Keblek ini dipercaya sejenis makhluk gaib yang menyerupai kelelawar dan tugasnya hampir mirip dengan tuyul. Tetapi bedanya kalau tuyul mengambil uang, maka keblek hanya mengambil beras dan telur. Konon ceritanya keblek bisa membawa beras sampai 100 kilo dalam satu malam. Tapi repot juga ya kalau melihara keblek. Besok pemeliharanya mesti menjual beras-berasnya terlebih dahulu, baru mendapatkan uang. Mendingan pelihara tuyul, langsung mencuri uang. 17. Hantu Blau, Kalimantan Timur. Hantu Blau merupakan wujud sosok makhluk gaib yang berupa anak kecil yang sangat nakal. Sering menyesatkan orang-orang di dalam hutan. Atau hantu Blau suka memanggil nama orang-orang yang berada di dalam hutan sehingga orang tersebut mengikuti arah suara yang memanggil namanya dan hilang atau terpisah dari teman-temannya yang lain. Berputar-putar di tempat yang sama tetapi tidak ada orang yang bisa menemukannya. Percaya atau tidak? Komen di bawah. 18. Jelangkong. Jelangkong sebenarnya merupakan roh gentayangan yang bisa dipanggil secara mistis oleh beberapa orang dalam satu permainan dengan menaruh boneka atau batok kelapa yang menyerupai boneka di tengah-tengah tempat berkumpulnya orang yang bermain memanggil jelangkong. Dan seringkali roh-roh yang dipanggil menjadi tidak terkendali. Percaya atau tidak? Bisa dicoba sendiri. 20. Buto Ijo, Jawa.
Konon menurut kepercayaan, buto ijo merupakan makhluk gaib yang dipelihara dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi si pemeliharanya harus mau mengorbankan anak yang sangat disayanginya sebagai tumbal. Wow, ada yang mau? Nah sahabat semua, cukup ini dulu video saya kali ini. Bila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan komen di bawah. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan sampai jumpa.